Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di awal tahun 2023 ini saya akan coba bahas sektor-sektor mana yang menurut saya masih berpotensi untuk kita pantau di tahun 2023 ini. Sekarang kita coba lihat sektor pertama itu apa. Sektor pertama yang menurut saya menarik untuk dipantau tahun 2023 ini adalah sektor nikel. Karena banyak emiten yang sudah mulai fokus ke sektor ini. Jadi ada beberapa yang memiliki anak usaha yang mulai fokus ke sektor nikel, ada yang sudah mulai akuisisi perusahaan nikel, tambang nikel dan sebagainya. Karena memang bisa kita lihat otomotif saat ini sudah mulai masuk ke mobil atau motor listrik. Dan ini membutuhkan baterai sehingga nikel sangat dibutuhkan. Jadi saham-saham di sektor nikel tahun ini menurut saya menarik untuk dipantau. Sektor kedua yang menurut saya menarik adalah sektor emas. Emas juga saat ini menurut saya menarik untuk dipantau pergerakannya. Karena kondisi global masih tidak menentu, perang masih berlangsung, inflasi masih meningkat, dan apabila teman-teman baca pemberitaan, banyak negara besar saat ini sudah mulai fokus ke emas atau sudah mulai menimbun emas. Dan banyak yang memprediksi harga emas akan mulai naik kembali. Apabila harga emas tahun ini bergerak naik, saham-saham di sektor ini juga kemungkinan besar ada potensi untuk ikutan naik. Jadi sektor emas dan sektor nikel tahun ini menurut saya menarik untuk dipantau karena ada potensi untuk bergerak naik. Yang ketiga, sektor batubara memang kemungkinan besar tidak sebagus tahun 2022 kemarin. Tahun 2022 harga batubara naik sangat tinggi, saham-sahamnya juga bergerak naik sangat tinggi. Pada akhir tahun kemarin memang terlihat harga batubara sudah mulai bergerak turun. Tapi saya lihat sektor batubara tahun 2023 minimal masih akan stabil harganya. Jadi trennya masih akan bergerak sideways sehingga masih menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek atau mungkin teman-teman mau investasi juga menurut saya masih oke untuk tahun 2023 ini. Karena harga batubara saya lihat masih akan stabil. Keempat, sektor minyak bumi juga menurut saya menarik untuk dipantau. Sama seperti emas, sektor minyak bumi juga masih ada potensi untuk stabil atau bergerak naik karena masih belum stabilnya masalah global. Kayak kita semua tahu, Rusia Ukraina masih berperang, Rusia masih ribut dengan Amerika masalah minyak dunia dan sebagainya, sehingga membuat harga minyak dunia masih ada potensi untuk naik kembali atau stabil di harga sekarang. Jadi sektor minyak bumi juga menurut saya menarik untuk dipantau di tahun 2023 ini. Walaupun tidak semenarik sektor nikel maupun sektor emas. Sektor berikutnya menurut saya menarik untuk tetap dipantau tahun 2023 ini adalah sektor perbankan. Jadi tetap sektor perbankan menurut saya adalah salah satu sektor yang masih bagus untuk teman-teman investasi maupun trading di tahun 2023 ini. Karena sektor perbankan salah satu sektor yang menjadi penggerak dari ISG. Jadi BBCA, BBRI, Mandiri, BNI menurut saya saham-saham di sektor perbankan yang masih menarik untuk investasi maupun trading. Walaupun secara tren saat ini masih sideways, cenderung bergerak turun. Dan untuk teman-teman mungkin bingung, Pak saham-sahamnya apa saja? Contoh sektor nikel, mungkin kita tahu ada Antam, ada Inco, Harum juga termasuk sektor nikel, walaupun dia juga ada masuk di sektor batubara. MDK saat ini juga masuk ke sektor nikel. Ada beberapa juga yang masuk ke sektor nikel, tapi yang saat ini yang lumayan besar itu saham-saham saya sebutkan tadi. Sekarang kita lihat sekilas bagaimana teknikal dari saham-saham di sektor-sektor potensial yang kita bahas tadi. Untuk sektor nikel bisa kita lihat Inco terakhir pada perdagangan tahun 2022 masih turun 1% lebih. Tapi secara tren jika kita lihat trennya masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi minimal dan beberapa bulan terakhir ini trennya masih bergerak tren. Jadi saham-saham seperti ini yang selalu saya jelaskan masih menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold. Jadi ingat, walaupun contoh kita tahu sektor nikel berpotensi untuk mungkin bergerak naik tahun ini atau berpotensial tahun ini, bukan berarti semua saham di sektor nikel kita asal entry.
bisa kita lihat salah satu contoh yang lain, Antam. Saat ini juga sideways dan berada di antara garis EMA 50 150. Jadi Antam juga masih bisa di hold, masih menarik untuk dipantau karena trennya masih sideways. MDKA jika kita perhatikan untuk sektor nikel saat ini berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi masih kuat bertahan di support 4000. Tapi masih berusaha untuk break garis EMA 50 150. Jadi pergerakannya walaupun sama-sama di sektor nikel, harga sahamnya berbeda, grafiknya juga berbeda. Harum bisa kita lihat juga ada di sektor nikel, sektor batu bara, bisa kita perhatikan saat ini trennya masih bergerak downtrend dan berada di sekitar support 1600. Jadi memang di video ini saya tidak akan bahas lebih rinci satu persatu sahamnya, tapi bisa kita lihat saham-saham mana yang secara tren masih oke. Untuk sektor emas sama menurut saya menarik untuk dipantau tetap MDKA dan Antam untuk sektor emas. Walaupun memang masih ada beberapa saham di sektor emas yang lain yang bisa teman-teman coba pantau. Tapi yang untuk investasi atau pergerakannya tidak terlalu liar menurut saya MDKA dan Antam. Untuk saham-saham lain di sektor emas banyak yang pergerakannya sangat liar. Jadi apabila teman-teman mau entry atau investasi menurut saya harus hati-hati. Untuk sektor batu bara bisa kita perhatikan Adro bisa teman-teman lihat secara tren saat ini juga masih oke. Walaupun saat ini sudah tidak uptrend atau tidak naik tinggi seperti pada bulan Juli, tapi minimal dalam beberapa bulan ini trennya masih sideways dan saat ini terlihat masih berada di atas support EMA 50. Cuma Adro nanti akan membagikan dividen, takutnya akan terkena dividen trap. Tapi minimal secara tren bisa kita lihat Adro saat ini masih oke. Indi, sektor batu bara juga sudah mulai masuk ke sektor nikel. Bisa kita lihat beda dengan Adro, Indi saat ini sudah mulai melemah trennya. Bisa kita lihat sudah berada di bawah garis EMA 50 150. ITMG saat ini juga mulai melemah karena masih gagal break garis EMA 50, tapi terlihat masih berada di atas garis EMA 150. Jadi saham-saham yang kita pantau, kita harus tahu kapan kita entry untuk lebih bagusnya dan kapan kita harus take profit untuk lebih amannya. Jadi walaupun teman-teman tujuannya investasi pun, nabung saham dan sebagainya, tetap sebaiknya harus tahu kapan teman-teman entry. Jadi bukan asal entry di harga berapapun. Apalagi entry pada saham yang saat ini sedang bergerak downtrend. Walaupun mungkin sektornya bagus. Karena satu sektor ada beberapa saham tidak semua pergerakannya searah. Ada yang naik, ada yang bergerak turun juga. Karena itu pentingnya kita analisa saham sebelum kita entry. Untuk minyak dunia, bisa kita perhatikan Medco trennya juga sudah mulai melemah, berada di bawah garis EMA 50. Untuk Akra masih berada di atas garis EMA 50 walaupun hari Jumat kemarin juga bergerak turun. Elsa bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih bertahan di harga 312 tapi trennya juga bisa kita lihat sudah mulai melemah walaupun dalam beberapa minggu ini trennya bergerak sideways. Untuk perbankan bisa kita lihat BBRI saat ini trennya juga masih oke. Untuk tren jangka menengah masih uptrend, dalam beberapa minggu terakhir masih sideways, tapi trennya masih bagus, masih bisa di hold. BBCA jika kita perhatikan secara tren juga masih sideways, masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50, tapi tren jangka menengah juga menurut saya BBCA masih oke. Mandiri juga bisa kita lihat hampir mirip dengan BBCA. Saat ini juga trennya masih sideways, masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, tapi untuk tren jangka menengah juga trennya masih oke. Bisa kita lihat dari bulan Agustus trennya masih bergerak tren. BBNI jika kita lihat saat ini juga sudah turun di bawah garis EMA 50, saat ini berada di atas support 9.200 dan mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi bisa kita lihat di sektor perbankan saja
Cuma BBRI yang saat ini masih bagus berada di atas garis EMA 50 150. Sedangkan untuk BBNI, Mandiri, BCA saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi ini gunanya kita analisa untuk tahu di sektor perbankan, contohnya dari banyak saham yang ada, kita lebih baik pilih yang mana. Apabila kita sudah tahu saham mana kita mau entry, kita lihat di posisi mana sebaiknya kita entry. Jadi kita harus punya trading plan yang jelas, atau untuk investasi harus punya investasi plan yang jelas. Kapan harus masuk, harus hold berapa lama, kapan harus average down, dan kapan harus take profit pada sebuah saham. Jadi untuk tahun 2023 ini baru permulaan, harus punya plan yang jelas. Teman-teman mau trading, mau investasi, apabila mau trading, cari saham yang trennya sedang bagus. Untuk investasi, cari saham yang trennya juga tetap bagus, cari yang fundamentalnya juga bagus. Dan sebaiknya jangan cari saham-saham yang pergerakannya liar untuk investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.